Halo guys, balik lagi ya sama Afung, masih di topik yang sama, ASPD versus HES. Oke, untuk video yang part 2 ini ceritanya, gua pengen ngasih lihat damage per second-nya itu berapa sih yang bisa dikeluarkan dari masing-masing build. Untuk yang pertama, gua pakai build-nya yang attack speed. Build attack speed, loadout-nya sudah gua hancurin, otomatis skillnya sudah gua rubah semua menjadi skill-skill yang berhubungan dengan attack speed. Jadi buat teman-teman gitu ya yang masih kekeh nggak bisa diomongin, lu harus ganti ke HES. Enggak, saya mah tetap pengen ASPD. Ya sudah, nggak apa-apa. Nah, build-nya kita boleh sharing di sini. Koreksi kalau saya salah, tapi build ASPD yang pernah saya buat adalah seperti ini. Kita bicara dari skill Swordsman. Swordsman-nya ini gue pakai yang buff-nya aja. Ya, kenapa? Karena kalau gue ambil buff itu memang mungkin bagus, tapi kita nggak butuh base. Kenapa? Karena kita lebih ngutamain normal attack. Dan kalaupun gue ambil base-nya, ini pun bakal kekurangan slotnya. Karena slotnya itu sudah penuh, ini 3, ini udah 3 gitu kan. Jadi udah maksimal lah menurut gua. Kalau lu ambil base, lu bakal bingung apa yang harus dibuang. Nah, yang pertama dari skill Swordman itu udah pasti diambil Increase HP Recovery, Battle Wheel, Sword Speed. Sisanya gua nggak ada yang ambil. Magnum Break pun gua nggak ambil. Kenapa? Karena cuma ngasih buff elemen berubah dijadikan fire. Sedangkan elemen kita sebetulnya kan netral. Nah, dilanjut lagi ke skill Knight. Knight-nya itu sword speed boost udah pasti karena kan hubungannya dengan ASPD. Udah kayak gitu double blow, udah gitu cavalry combat. Setelah itu cavalry training ambil 5, dan yang paling penting adalah aura blade. Sisa skill aktifnya itu gue cuma ngambil satu-satu. Kenapa satu-satu? Ya seperti yang gue bilang, auto counter ini kalau lu ngambil banyak malah blunder. Yang ada malah lu nggak bisa di spam auto counternya. Makin jauh variabel cooldownnya. Sama dengan charge attack. Charge attack kita lihat ya. Ini level 1 aja variabel cooldownnya itu masih ada sisa sekitar 9 detik. Ditambah fix cooldownnya 6 detik. Berarti 15 detik lo harus nunggu. Kan repot ya. Harusnya skill hardnya dipakai. Tapi ya itu tadi. Kalau lo nge-combine Knight Tank dengan ASPD, lu bakal kebingungan dengan skill point-nya. Ini skill mana aja sih yang harus diambil. Tapi nanti gue punya opini sendiri. Nanti gue tunjukin. Oke, selanjutnya ke Lord Knight. Masuk ke Lord Knight-nya ini, skill-skill yang harus diambil itu menurut gue ya, Call of Justice, Self Ignite masih tetap diambil karena lu kan memanfaatkan fit ya. Fit lo besar, jadi Self Ignite-nya pun akan menambahkan damage. Selanjutnya Concentration 10, udah kayak gitu Lord's Aura 10. Ditambah Berserk 10 buat kabur doang sih sebetulnya, tapi nggak apa-apa lah kita ambil. Nanti pun di tesnya pun gua nggak akan pakai Berserk. Nah, sisanya skill aktif Join Beat 1, karena seperti yang gue bilang tadi, nggak bisa gede-gede pak. Begitu ini ditambahin gede gitu ya, sampai level 5 atau 6, akan semakin jauh variable cooldownnya. Jadi kita ambil mau nggak mau cuma satu. Brandy Spear pun lu akan ngambil cuma satu. Lalu skill aktif yang paling penting dari seorang Knight ASPD itu apa? Head Crush. Head Crush ini penting banget, sangat-sangat penting. Gue berani bilang skill yang paling berguna untuk seorang ASPD, Knight ASPD, baik itu pakai shield ataupun tidak ya, yang tipe 2 hand sword, itu wajib ambil Head Crush. Kenapa? Head Crush ini bisa ngasih bleed. Dan kita tahu yang namanya bleed ini itu akan memberhentikan semua regen. Kita lihat di sini ya. Nih. They will not naturally recover HP and HP. Jadi, dan ini nge-stop HP regennya selama 15 detik. Jadi kalau lo ketemu sekarang metanya kan ada priest tank udah gitu, udah mah HP-nya 1 juta, ditambahin shieldnya shield regen. Shield regen yang 60 itu kalau nggak salah untuk priest itu namanya naga. Nah, kalau ada ketemu priest pakai naga, kunci jawabannya
biar keluar dari permasalahan Regen adalah head crush. Jadi kalau lu nggak ambil head crush, menurut gua sih salah. Perhatian juga nih buat knight yang tipe two hand sword, ambil head crush. Karena gua sempat lihat ada knight two hand sword yang nggak ambil head crush, dan menurut gue itu salah banget. Jadi ini counternya Regen adalah head crush. Karena begitu bleednya masuk, walaupun ini change ya, tapi begitu bleednya masuk, dia tidak akan bisa Regen selama 15 detik. Oke, lanjut ke poin utama video kita. Kita mau lihat DPS-nya yang bisa dikeluarkan dari Knight yang pakai talisman ASPD. Nanti gua bandingkan dengan tipe tipe haste. Lanjut aja, kita tes di mana nih? Di dummy atau di MVP? Gua rasa enaknya sih di MVP lah ya. Kita lihat. Kalau di dummy kan nggak ada itunya, nggak ada defense dan critical. Kita lihat MVP, kita ambil Peroni netral nih ya. Kita ambil Peroni. Oke, sebelumnya kita setting, kita lihat settingannya. Semuanya udah on kecuali berserk. Nanti pun yang di tipe haste kita akan setting tanpa berserk. Normal attack pasti on karena kan kita SPD. Kita lanjut Peroni. Oke. Kita tes selama berapa? Attack speednya lumayan ya. Kita tes selama 1 menit atau 2 menit. Kita tes selama 1 menit aja ya, biar nggak terlalu lama. Jadi kita bandingkan 1 menit. Attack speednya lumayan, tapi kalian lihat di sini, ini lama banget ngeliatin motornya. Beda dengan haste. Kalau haste tuh cepet banget muternya, dan lu bakal ngasih buff banyak ke player ke musuh-musuh lu. Tapi kalau ini ya lu normal attack, auto attack doang gitu. 47 detik, 10 detik lagi kita lihat. Enam, 57, 58, 59, 60, 260. Tuh, oh naik terus nih. Apa kita coba tes sampai 2 menit? Enggak lah ya, 1 menit aja cukup. 260.000, kurang lebih 260.000. Tapi dengan konsekuensi tipe-tipe skill-skillnya itu delaynya lama banget. Oke, cukup. Kita keluar dulu. Sekarang kita ganti talismannya ke haste. Talismannya kita ganti ke haste. Oke, sekarang kita ganti talismannya ke haste. Kita ganti dulu talismannya ke haste. Equip. Strat transfer. Oke, kita ganti ke salah. Loadoutnya gue ganti yang biasa gue PvP ya. Loadoutnya gue ganti yang kebiasaan gue PvP. Jadi skill-skillnya pakai skill-skill PvP semua nanti. Kita akan tes damage per secondnya. Yang tadi adalah 240 sampai 260 ribu ya. Kita lihat, harusnya sih nggak beda jauh. Tapi ya balik lagi, menurut gua keuntungannya adalah lu bisa jadi debuff master gitu. Ya istilah gua debuff master. Lu bisa ngasih buff yang sangat-sangat banyak, bikin repot musuh lah. Kita lihat, kita set dulu. Berserknya semua gue aktifin kecuali berserk. Normal attack gue off. Kalau PvP normal attack gue off.
Cep, udah mulai. Kita lihat. Ini yang menurut gua tuh enak dilihat. Tuh, menurut gua enak dilihat tuh ini. Yes, kenapa nih? Kok ada yang salah ya? Kayaknya. Oh, talismannya belum diganti. Pantesan. Kita ulang. Sorry bro, kita ulang. Set, kita ulang. Oke. Kita ganti. Tipenya MVP Peroni. Pantesan tadi belum diganti. Kita offin dulu. Kita darahnya penuhin dulu. Oke, sekarang kita mulai lagi, kita tes. Oke, sama semua ya. Kita lihat damage-nya selama 1 menit. 1 menit lebih dikit tadi ya. Gak apa-apa lah, kita ukur 1 menitnya. Sudah berjalan 20 detik. Ini nih, enak dilihat. Cuma berapa detik? Paling lama 6 detik. Apalagi nih, cepet banget putarnya. Oke, 50 detik. Kita lihat tadi 200 berapa? 220, 240 ya. 1 menit 300 sekian, 340. Bedanya 100.000 loh. Gue pikir bedanya tipis. Seingat gue bedanya tipis. Tapi nggak tahu kenapa sekarang bedanya 100.000. Entahlah kenapa. Cuma kalau menurut gue sih tetap ya di luar ASPD itu ada banyak orang yang suka juga. Bagus kok ASPD, bagus. Menurut gue nggak bagus. Ya karena fungsi dari seorang tank itu adalah ini, tahan badan, auto counternya bisa di spam, yang lu bisa ngasih imun damage, itu yang pertama. Yang kedua, lu debuff master, lu bikin kesel lawan, lu ngasih debuff, dan lu tahu nggak debuffnya tuh banyak banget. Yang join beat bisa kasih tuh banyak banget. Ini kita lihat di sini. Terus kenapa nih nge-freeze? Oke, sorry, ada kesalahan teknis nih. Kita lihat di sini ya, Academy Handbook. Debuff yang bisa dikasih apa sih dari join beat ini loh, Pak? Debuffnya. Random debuff dan semua ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 debuff yang bisa dikasih. Gue belum tes tapi gue pernah dapat temen gitu ya di arena yang ngomong, kok lo bisa ngasih LOV sih? Aduh, gue nggak tahu bisa ngasih LOV. Toh ya di situ gue baru sadar mungkin karena join beatnya ini. Sini ada join beat dan kita lihat di sini, bisa dilihat di skillnya. Join beat ini bisa ngasih random debuff to gain a random debuff selama 5 detik. Jadi begitu untuk ASPD. Gue udah tes, untuk DPS-nya ternyata nggak bagus. Mungkin bisa nggak sih dimaksimalkan Knight Tank dengan ASPD? Bisa. Gua ada bayangan, tapi build-nya itu akan menjadi mahal. Kenapa? Karena kartu yang dicolok di sini nggak bisa Bigfoot. Solusinya nih ya, sebelum gua tutup videonya, untuk Knight Tank yang kekeh gitu ya, gua lebih suka ASPD, enak gitu ya, ngelihat mukulnya tuh cepet. Solusinya ini, kartunya nggak bisa Bigfoot. Kartunya kalian ganti untuk attack speed. Kita tahu di senjata itu ada wolf card atau critical. Itu kartunya di senjata ganti itu. Lupakan Bigfoot. Di saat kita melupakan Bigfoot, berarti kita melupakan fit. Fitnya pun ganti semua.
ganti ke STR supaya damage lu bisa lebih tinggi. Gue yakin kalau misalkan dengan fit segini dialokasikan semua ke STR, gue yakin PATK lo bisa 15.000, 16.000, 17.000. Ya, talismannya tetap lu bisa pakai ASPD. Talismannya lu bisa pakai tetap ASPD. Nah, sudah kayak gitu, untuk perubahan skill-skillnya, lupakan yang namanya active skill. Kayak join beat, udah lah lupain deh. Lupain join beat, lupain brandy spear, kayak gitu. Lu bener-bener cuman bisa mungkin ngambil satu. Dan itu pun mungkin nggak banyak, lo harus milih antara join beat, brandy spear. Tapi kalau gua akan memilih dua ini doang. Otomatis kayak bowling base gini gua nggak perlu ambil, charge attack gua nggak perlu ambil, karena lu tujuannya itu cuma mukul-mukul doang. Kalaupun ngambil cuma satu, auto counter ngambil seadanya doang, base-nya pun mungkin ambil satu bisa, semuanya itu serba satu. Tapi lebih bagus dilupain, lu bermain dengan head crush dan weapon blocking aja, weapon blocking. Di sini weapon blocking bagus banget buat tipe normal attack otomatis ASPD. Nah, itu solusinya dari gua. Lupakan talisman fit ini karena lu semuanya ganti ke STR. Cobain deh. Untuk net tank tipe ASPD, kartunya diganti semua berhubungan dengan ASPD atau kritikal, kalian bebas milih. Ininya ganti STR. Ini ganti STR semua, talismannya kalian pakai ASPD. Yakinlah damage per second-nya akan jauh lebih tinggi dibandingkan sekedar cuma 200.000 doang. Pasti bisa 600.000, 800.000 mungkin per second. Oke, sekian dulu videonya. Gua rasa ini video terakhir yang membahas tentang talisman Hex dan ASPD ya. Semoga teman-teman bisa tercerahkan dari video ini. Kalau videonya memang bermanfaat, thank you.